Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah pada Jumat sore ya Kang Muhib ya. Iya, betul. Saya bisa bersilaturahmi ke kediaman Kang Muhib di izin ini ikutnya ke desa kecamatan apa? Desanya Desa Jetak, Kecamatan Montong. Oh, Desa Jetak, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban ya. Betul sekali. Masya Allah. Sekilas informasi ya, yang saya tahu sementara adalah beliau alumni SMA AWH 9093 Iya, ya. angkatan 93. Betul. Tak kenal maka tak sayang mungkin Kang Muhib. Mungkin bisa disampaikan sedikit tentang CV panjenengan pada saat di pondok Nun Sewu Kang. Oh iya, jadi dulu itu saya pernah jadi ketua kelas untuk kelas 1 di SMA Tembuireng. Kemudian waktu itu ada tim drum band pun saya juga menabuh genderang. Pertama kali zaman itu. Zaman itu ya. Zaman itu kepala sekolahnya Pak Kusnaidi. Saya ini terkenal bisa kaligrafi zaman itu. Bisa nulis yang kayak dipakai untuk ijazah itu. Dulu sama teman-teman ini banyak order, terutama dari Pondok Putri. Dulu itu setiap kelas, bahkan setiap ada di pondok itu dibikin sketsa kegiatan lah, atau kelompok-kelompok kegiatan yang ditempelin di dinding itu. Nah, setelah saya dapat itu, pernah dapat juga ini, zaman itu ngisi bikin ijazah untuk anak-anak sanawiyah. Saya yang tulis. Tapi memang dari kecil atau sudah punya ini? Iya, memang keahlian, sudah suka ya kaligrafi. Kaligrafi zaman itu. Dulu kalau nggak salah di pondok itu Pak siapa yang punya kemampuan kaligrafi itu ya? Waktu itu sampai siapa ya, Pak? Lupa saya namanya. Bukan ada ya. Tapi panjenengan memang sudah punya skill ya kaligrafi ya. Dan suka ya. Suka, jadi ya dapat kita ada dikasih jasa, tapi nggak nunjuk tarif, asal kasih gitu ya. Itu sebagai teman-teman banyak yang di Pondok Cukir itu memang ya. Yang Cukir, Mas Ruria, sama sebelah. Kalau sekilas boleh saya tahu ilmu kaligrafi itu apa aja? Sekilas kan mungkin sama seperti ilmu-ilmu kori kayak gitu. Kalau kaligrafi teknik ada tulisan saya kecenderungan ke persoalan teknis penulisan. Kalau persoalan khot dan sebagainya, kita niru memang. Jadi tidak menguasai betul tentang kaligrafi itu. Tapi karena punya intuisi seni ya. Jadi seni tulis ya. Nah, itulah yang dipakai. Masya Allah. Sampai guru-guru kita, bahkan orderan itu dari Gresik dulu. Masya Allah. Pada saat sekolah tuh ya, dari kantor urusan agama Kabupaten Gresik. Saya per tahun itu dapat penulisan ijazah. Jadi tidak hanya kaligrafi, jadi bentuk tulisan yang agak tebel itu. Nah, untuk nama-nama yang ada di ijazah itu saya dapat orderan dulu itu. Kalau sekarang aktivitasnya memang berlawanan dengan kegiatan keseharian. Ya. Jadi saya basicnya memang tambang. Saya tambang, tapi kebetulan ada kesempatan, dikasih kesempatan lah sama Tuhan untuk bersama saudara-saudara saya mendirikan kampus. Namanya ITB Tuban, Institut Teknologi dan Bisnis. ITB ya? ITB. Institut Teknologi dan Bisnis ya. Jadi di sini ini kita ngasih kuliah gratis sampai lulus. Dan ada living cost 1 bulan itu 800.000 per anak. Per anak ya? Per anaknya. Dan uang ini masuknya bukan ke yayasan atau bukan ke institutnya, tetapi langsung ke rekening mahasiswa masing-masing. Masya Allah. Kita buatkan rekeningnya masing-masing. Itu bagaimana konsepnya? Sebenarnya juga ini program dari pemerintah pusat. Melalui KIP. Melalui Kartu Indonesia Pintar. Mungkin juga memang segelintir orang aja yang tahu. Iya, betul. Kebetulan kita dapat jalur ke sana. Iya, betul. Ya, akhirnya kita siapkan wadahnya di sini. Kita siapkan wadahnya. Terus sebenarnya ada keraguan juga karena waktu perizinan ini kan semua serba cepat. Karena waktu itu COVID, harusnya ada survei dari pihak Kemendikbud,
Tetapi itu tidak terjadi karena ada COVID. Akhirnya surveinya itu melalui daring, online lah istilahnya, pakai video call dan sebagainya itu. Nah, izin ini turun bersamaan dengan akhir sanahnya anak-anak SMK Aliyah dan sebagainya. Kesempatan promosi sebenarnya nggak ada. Tetapi nggak tahu, ini mungkin saya meyakini ini berkah sebenarnya. Masya Allah. Dari hati saya. Iya. Saya merasa di situ karena begini. Secara skill, secara kemampuan apapun, kita ini sama sekali tidak ada. Basic juga bukan orang pendidikan. Saudara-saudara saya pun juga bukan orang pendidikan. Tapi dagang aja mereka. Nah, begitu cepatnya proses, sampai ya akhirnya kita memang door to door ke kepala desa. Sampai ada beberapa kepala desa itu membranding, karena kemarin itu ada pencalonan kepala desa serentak. Itu mereka bilang ke warganya, ayo wargaku, saya kuliahkan gratis, saya kasih living cost, uang saku untuk tiap bulannya, sampai seperti itu. Dan kebetulan yang mereka atau beliau-beliau itu yang pakai branding itu sampai hari ini dari sekian puluh orang jadi semua. Jadi kepala desa lagi. Iya. Karena ada beberapa desa itu ada yang mengantarkan warganya itu ada yang sampai 15, 20. Ada yang sampai 50 juga. Ceritanya seperti itu. Makanya berarti ini memang benar-benar sekolah dengan basic university ya, institut tadi. Betul. Gratis dan dapat ini ya, living cost ya, uang saku ya, Masya Allah. Untuk fakultasnya atau apa? Prodinya apa aja? Prodinya itu satu sistem informasi. Sistem informasi. Yang kedua manajemen retail. Yang ketiga bisnis digital. Yang keempat desain komunikasi visual. Yang kelima teknik industri. Itu seperti itu. Dia ada di Banat, Kudus. Kudus. Aslinya Jepara, aslinya. Asli Jepara. Kalau anak saya sudah S2 di IPB Bogor sana. S2 yang ya. Nomor 1. Yang nomor 2 masih di Jombang. Baru kelas 2. Apa? Di mana? Di SMA awal. Darul Ulum. Darul Ulum. Ada, jadi begini, ada kalau di Darul Ulum itu kan Pak Yainya kan punya pondok masing-masing. Iya, betul. Enggak sentral sama. Iya. Nah, masih saudaranya Dr. Rafiq. Yang punyainya ini. Iya. Yang di sana, sepupu kalau nggak salah. Iya. Sama Dr. Rafiq itu. Sepupu ya? Sepupu. Misanan kalau. Misanan ya. Nah, saya diminta, aduh kayak gini ayo. Jadi kita, tapi di sana unggulan Mas, sama. Iya. Kalau di Buren kan ada Transen tuh. Transen. Di Darul juga sama juga ya. Nun Sewu tadi saya sempat berapa bersaudara Nun Sewu? 12. Hah? 12. 12. Masya Allah. Perempuan 6, laki-laki 6. Yang di Tebuireng nggak salah satunya ada DPR RI ini ya. Iya. Dapat cita dari mana nih? Nggak salah. Saya kebetulan sudah sangat familiar dengan teman-teman Indramayu. Gitu. Kan menjadi ketua DPW di Jawa Barat kan. Kebetulan ada satu angkatan saya, namanya mungkin panjenengan pernah dengar. Kang EM. Bukan dengar lagi. Beliau kan, makanya. Nanti konten ini saya dikirimin, saya kirim ke dia. Saya beberapa kali kan sama teman-teman Indramayu. Amroni kenal pasti. Kenal lah. Itu kan ketua IKPT. Iya, betul. PC Indramayu, ya kan? Saya baru kemarin sampai ini belum dilantik. Ditunjuk gitu. Aduh. Kalau yang Saiful Huda berapa? Adik saya. Adik pas. Panjenengan nomor? Persis. Saya nomor 8. 8. Berarti Kang Saiful Huda angkatan adik nomor 9 ya? Iya, betul. Kalau di Tebedeng tahun berapa Kang Saiful Huda? Dia 97 kalau nggak salah. Apanya? Lulusnya? Lulusnya. Masuknya?
masuknya ya 94. Apa itu? Masih SMA? Di Aliyah. Oh, Aliyah. Loh, seangkatan dengan saya kalau 94 97 berarti. Bukan di Tebuirengnya, di Denanyar. Oh. Denanyar ya. Beliau Denanyar ya? Denanyar. Bukan Tebuireng ya? Bukan. Oh, berarti panjenengan ya yang Saya di Tebuireng. Oh, kan saya Faruda bukan Tebuireng ya? Bukan. Denanyar ya? Ini kan gerbongnya Caimin nih. Oh, iya. Sip. Paham. Ya. Masuk. Tapi dulu adik ini Ya. ikut Gus Dur dulu di Cianjur sana. Lama dia. Iya. Jadi dari Denanyar, Iya. dia ikut Mustafa Bisri Iya. di Rembang. Iya. Di situ hampir cukup lama lah. Dia kuliahnya telat. Iya. Terus setelah dari Gusmus, diambil sama Gus Dur. Iya. Sama Gus Dur di sana cukup lama. Iya. Terus sama Gus Dur ditaruhlah di Jawa Barat. Dia jadi anggota Dewan Provinsi zaman itu. Masih bujang. Masih bujang dia. Iya. Dia memang cerdas politiknya. Kalau saya kan nggak bisa politiknya. Cukup cerdas politik di IKPT. Kayaknya harus mengembangkan IKPT panjenengan ini kan. Saya ini sebenarnya seneng ada jenengan. Wah, ini bisa kita ini. Tandem kalau bahasa orang sini. Nun sewu Kang, tadi ya sekilas CV panjenengan ya Kang ya. Waktu pas di Tebuireng ya. Oh, itu kamar apa Kang Nun sewu? Yang kamarnya waktu pas di pondok. Oh, saya M7. Oh, M7 ya. M7 ya. M7 itu mahasiswa dulu. Oh, Komplek mahasiswa. komplek mahasiswa ya. Dulu. Cuma nggak tahu juga kita teman-teman yang dulu itu kan ada organisasi James Bond namanya. Iya. James Bond itu antara Lamongan, Bojonegoro, Tuban. Oh. Itu kompleknya di M semua. Oh. Jadi satu lah. Oh, jadi satu ya. Betul. Oh, Nun sewu Kang Muhib. Alhamdulillah kan panjenengan saat ini diamanai sebagai ketua IKPT PC Tuban ya. Nun sewu Kang Muhib. Kalau menurut panjenengan IKPT ini nun sewu bagi panjenengan apa sih nun sewu Kang Muhib? Nun sewu Kang Muhib. Siapa tahu Kang Muhib ingin memberikan atau menyampaikan sesuatu nun sewu Kang Muhib. Jadi terus terang begini, sebenarnya selama ini berjalan, belum ada sedikit pun lah yang menurut saya kemanfaatan dari KPT selama ini, karena saya melihat kecenderungan ya gitu-gitu aja lah selama ini. Justru yang pengen kita jalankan nanti di kepemimpinan yang sekarang. Kita ini ada beberapa pot-pot yang sifatnya pekerjaan ya. Karena saya memang bergeraknya di bidang tambang. Apalagi sekarang ada pendidikan. Yang di sini pun alhamdulillah yang saya rekrut untuk tenaga pendiknya, pekerjaannya sebagai teman-teman Tebuireng. Masya Allah, berkah. Betul, dari situ dengan harapan kalau ngaji semua saya pikir sudahlah. Dalam artian sedikit banyak teman-teman ini sudah paham bagaimana menjalani hidup. Tetapi secara ekonomi masih ketimpangan sekali. Dengan teman-teman kita yang di Tuban sendiri itu nggak tersentuh. Karena apa? Saya ini mohon maaf ada yang bantu kita driver dan sebagainya. Betul, yang kamu bercerita ya. Sewu. Ini barep ini. Sewu. Yang pertama. Kalau yang nomor 2 udah balik. Kemarin balik. Nah ini yang di PB itu. Yang di PB? Iya betul. Itu seperti itu. Nah harapan ini saya melihat ada peluang. Semoga aja teman-teman yang lain baik dari PC-PC di wilayah Persedium wilayah Jawa Timur bisa kolaborasi lah. Harapan saya ini kan ke depan IKPT ini memang harus kolaborasi. Jangan ada sekat, jangan ada kedaerahan, itu dia. Jangan ada apa istilahnya. Kamu bukan orang sini, kamu IKPT sana aja lah. Tidak harus seperti itu. Ayo kita bangun bagaimana IKPT ini bisa ada manfaat untuk teman-teman yang lain. Betul. Baik secara ekonomi maupun kebersamaan lah. Betul. Jadi ukhuwah ini jangan sampai cuma sekedar ngopi dan udut ini yang persoalan gitu. Betul. Yang selama terjadi seperti itu. Rokok ngopi ya monggo, tapi tadi punya kemanfaatan yang lebih. Ada kemanfaatan yang lebih dari sisi yang lain, terutama visioner sih. Terutama ekonomi. Visioner. Karena yang sering terjadi ya ini nggak apa-apa. Sering kita melakukan reuni.
terus terang saja. Betul. Ngumpul, ya ngobrol, karena bahkan ada yang mojok ke sana. Betul. Tapi selesai itu, selesai. Tidak ada progres, ini harus apa yang mau kita kerjakan nih, teman-teman ini misalkan. Padahal kesempatan itu untuk, oke lah misalkan kita corporate gitu ya, dapat ada project di mana itu bisa dikerjakan bersama-sama, mungkin ada yang ngelola dan sebagainya. Saya pikir kemanfaatannya lebih bagus. Jadi bagaimana kita sekedar kumpul-kumpul selesai buyar. Selesai di situ. Betul. Nah ini yang selama ini terjadi. Betul. Terus yang kedua, teman-teman ini masih egosentris saya melihat. Iya. Betul. Dia justru malah menunjukkan ini saya. Betul. Saya punya usaha ini, tapi belas tidak menyentuh sama sekali ke teman-teman kita yang secara ekonomi tidak mampu. Betul. Saya pun juga bukan orang kaya, bukan sama sekali. Tetapi saya merasa sudah cukup dengan diri saya saat ini, seperti itu. Nah, ayolah sama-sama kita bagaimana ke depan ini KPT tidak hanya sekumpulan jamiah, tetapi ya lebih dari itu bisa manfaat untuk teman-teman yang lain. Tentunya Nun Sewu panjenengan berbicara seperti ini kan by data artinya sebenarnya potensi dari alumni Tebuireng itu sebenarnya sangat besar ya. Besar sekali. Artinya panjenengan juga sudah bisa melihat sebenarnya bisa IKPT bisa maju dan berkembang. Tadi yang panjenengan menyampaikan jangan egosentris ya, tetapi kalau bisa kita saling ngerangkul dan tidak terdikotomi atau terkotak-kotak dengan satu daerah, kan tapi kita ya kalau bisa terkoneksi ya gitu ya Kang ya. Sebenarnya miris sekali lah kalau kita mau jujur yang sejujurnya gitu. Karena apa? Ada beberapa teman di satu wilayah atau satu desa, di mana di situ ada si A dan si B ini. Si A ini dia secara ekonomi meroket. Tetapi si B ini mohon maaf, ada kegiatan misalkan reuni, ada misalkan hall di Tebuireng itu mau berangkat saja, nggak punya ongkos, Cak. Ini kan miris sekali gitu. Ada kemanfaatan apa misalkan kalau seandainya yang si A ini yang dia secara ekonomi itu meroket tadi, kenapa nggak dirangkul nih yang teman kita? Ini saudara kita bukan siapa-siapa. Satu guru satu ilmu. Masya Allah. Itu terjadi itu. Kemarin aja waktu hallnya Agustus. Saya datang alhamdulillah diberi kesempatan waktu dan sebagainya ke sana. Ada teman saya yang di Surabaya. Saya telepon. Cak, kok nggak hadir? Aduh, saya nggak punya ongkos. Saya ini aduh, merinding saya, Cak. Merinding betul. Ini kayak gitu merinding. Masya Allah. Saya berharap ini jangan sampai terjadi. Jangan sampai terjadi untuk periode yang akan datang ini. Karena amin. Karena apa? Ini saya juga bersyukur sekarang sistem dan sebagainya di kepengurusan jamiah ini sudah berubah total, tidak seperti dulu. Tetapi mohon maaf masih banyak teman-teman kita yang ya tadi itu masih egosentris, sektorial dan macam-macam. Artinya masih ada kotak-kotak dan sekat-sekat loh. Nah, padahal kita ini pengennya kan duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Betul. Nah itu yang mesti harus kita benar. Diusahakan nanti. Pengen saya nanti kalau ada raker dan sebagainya, ya itu yang mau saya usulin. Betul. Mau saya gembor-gemborin lah. Persoalan nanti diterima dan tidak, sudah saya nggak peduli, saya bilang begitu. Sebenarnya jujur Kang, waktu pas itu sebelum saya kesini kan kita sempat komunikasi. Sempat komunikasi. Jujur saya tertarik ya Kang ya. Apa yang menjadi pemikiran panjenengan. Karena memang itu yang saya pun rasakan di saat saya silaturahmi ke saudara-saudara kita gitu loh. Tentunya pasti harapan kita bersama IKPT ke depan itu mempunyai kemandirian ya dan kekuatan ekonomi gitu loh. Sehingga yang tadi yang panjenengan bilang manfaat IKPT salah satunya bisa dirasakan oleh alumni kan seperti itu ya Kang ya. Betul sekali. Nun Sewu Kang, kalau boleh saya tahu langkah-langkah konkret yang mungkin siapa tahu sudah ada dalam benak pemikiran panjenengan Kang. Gimana? Jadi gini, ya mungkin hampir sama dengan pemikirannya Cak Soleh. Kita ini kan ada usaha. Ya kan? Harapan kita, saya akhirnya
dari cerita Cak Saleh kemarin itu. Nggih, leres. Nggih. Ada kita sisihkan istilahnya bahasanya. Masya Allah. Beberapa ini. Nggih. Tapi saya pengennya wadah ini harus jelas. Masya Allah, betul. Saya pengen seperti misalkan Betul, nanti betul. di presidium wilayah Nggih. kita akan usulkan ada wadah di mana wadah ini bisa menampung Nggih. di bahasa kita ya, nggak tahu Nggih. itu sedekah, CSR Nggih, atau apapun lah itu. nggih. Dari Nggih. beberapa teman-teman kita yang secara ekonomi itu Ah, bagus untuk menampung itu. Betul. Monggo Betul. dikelola bagaimana caranya. Betul. Monggo nanti misalkan ya ada produk ini yang mesti harus diproduksi, siapa yang pegang, siapa yang Betul. manajemen dan sebagainya. Betul. Kemanfaatan inilah, ayo Betul. kedepannya nanti itu benar-benar kita sama-sama jalan. Betul. Saya nanti bersedia MOU bahasanya Betul. untuk Dek. apa istilahnya mengeluarkan statement itu, bahkan mengeluarkan apa istilahnya ya kesediaan untuk kesediaan untuk mengalokasikan dana itu kita serahkan ke IKPT. Terserah mau dipakai apa nanti. Betul. Tapi secara eksplisit nanti saya cerita. Iya, nggak apa-apa. Ya, maksudnya yang utama-utama aja, Kang. Iya. Istilahnya secara garis besar, tentunya ini merupakan sebuah terobosan gitu loh. Benar. Dan tentunya kalau kita ingin maju dan berkembang, saya rasa pemikiran yang Kang Muhib tadi sampaikan itu merupakan sebuah pemikiran dan suatu langkah yang sangat visioner gitu loh, Kang. Karena kalau bukan kita siapa lagi gitu loh, Kang, yang akan merubah gitu loh. Sekali. Masa nun sewu alumni lain kan juga tidak mungkin. Tidak mungkin. Saya rasa panjenengan ini mempunyai spirit of the corp tebu irengnya ini loh ya, bajunya ini loh. Kalau di dadanya sudah tulisan tebu ireng nih. Betul sekali. Itu loh. Jadi gini, Gimana, Kang? kemarin ini saya ini kan sudah keliling sebenarnya. Bahkan sampai ke Palu saya. Nggih. Bahkan sampai di Padang Sidempuan. Oh, nggih. Paling ujung hampir ke Palu Nias lah. Nggih, leres. Nggih. Ada beberapa teman alumni bahkan ya baik PC dan sebagainya. Nggih. Itu mohon maaf, mobil aja nggak banyak yang nggak punya. Alumni ya, alumni. Masya Allah. Nah, di sini ini di Tuban kita sudah planning kan ke depan di pengurusan yang akan datang ini. Kita akan sediakan bukan ambulan ya, mobil operasional. Karena begini, ada beberapa temen, mohon maaf nih, terkadang mau nganter anaknya ke pesantren. Itu telepon ya. Mobilnya nganggur badan. Masya Allah. Mau pinjam misalnya seperti itu. Saya kebayang seandainya di kepengurusan ini kita bisa apa istilahnya wujudkan. Itu bisa gantian, Cak, nanti. Masya Allah. Bisa gantian. Hari ini mungkin ada teman kita alumni yang atau menurut saya ada nggak pemikiran ke depan, siapa tahu IKPT Tuban mempunyai bisnis travel. Loh, amin ya, Kang? Bisa jadi. Siapa tahu ya, Kang ya? Bisa jadi. Nanti mungkin ada alumni. Betul. Siapa tahu ya, saya doakan kan. Sebenarnya travel itu juga bagus dari sini. Karena ada beberapa travel yang sudah terjadi di jalan. Siap, Kang. Itu Malang, Tuban, Malang, Surabaya juga. Nggih. Seperti itu. Nggih. Nah, alhamdulillah kemarin itu diaminin gitu. Oh, diaminin. Iya. Pertanyaannya memang begini. Gimana, Kang? Terus siapa yang beli kan begitu? Karena ya teman-teman terus terang di urunan jelas tidak mungkin. Nggih. Saya bilang begini. Saya ada usaha. Sebisa mungkin dari sebagian CSR ini saya akan lokasi bersama. Masya Allah. Ya saya memang nggak janji saya bilang begitu. Tapi insya Allah akan saya buktikan. Saya bilang begitu. Nanti kita branding kendaraannya itu. Nah, silahkan nanti. Kita ada kantor. Masya Allah. Saya insya Allah ada satu tempat rumah di kota. Bismillah saya nanti pakai untuk kantor IKPT. Masya Allah, ya Allah. Berkah. Nah, di situ nanti stay-nya kendaraan itu saya bilang. Masya Allah. Nanti kalau mau ya nanti hubungin yang jaga di situ. Mau dipakai. Kang Muhib, saya jujur sangat tertarik. Makanya ya alhamdulillah ya, qadarullah saya bisa silaturahmi ke sini. Walaupun mungkin awalnya kita teleponan, tetapi
Yang saya bilang kita satu frekuensi ya Kang ya. Kayak begitu. Yang ingin saya tanyakan Kang Muhib, kira-kira nun sewu Kang Muhib, ini kan insya Allah Kang Muhib kan sudah tinggal tunggu dilantik ya. Iya betul. Mohon maaf ini, boleh nggak saya mengatakan kira-kira 100 hari ke depan, bahasanya seperti itu. Nah, setelah dilantik, Ya. ada nggak Kang? Maksud saya mohon maaf ini Kang, ini bukan sebuah tantangan, tetapi kan kalau kita tidak punya semacam Progres ya. progres ya, mohon maaf Kang ya. Kira-kira gimana Kang? Mohon maaf Kang. Apa yang rencana nanti Kang Muhib lakukan terhadap IKPT PC Tuban ini Kang? Mohon Ya. maaf ini Kang. Jadi gini Cak, selama ini Kang. ada beberapa alumni yang belum kita ketahui. Masya Allah. Satu bahkan namanya, apalagi domisilinya. Masya Allah, Kang. Di Tuban ini banyak. Karena kita alumni Tebu Ireng ini kan tidak hanya yang sekolah di Tebu Ireng. Kang, betul. Di situ ada Madrasatul Quran, ada Cukir, Wali Songo, sebelah Mas Surya, yang di sebelah dan sebagainya. Kang. Di Tuban ini progres kita pertama kita inventaris semua. Database ya. Database-nya. Masya Allah. Itu satu. Betul. Terus yang kedua ada beberapa usulan dari pengurus. Bahwa ada lembaga kecil di mana di situ nanti progresnya mengumpulkan teman-teman yang tanda kutip dia punya produk apa misalkan seperti itu akan kita bantu. Masya Allah. Mungkin secara finansial belum, tetapi ada pintu-pintu pemasaran. Itu dia. Maksudnya Kang Muhib kan Kang Muhib tidak memberi ikan tapi memberi kail. Betul. Saya sudah ngubungin ada teman UKMKM itu. Iya Kang. Itu yang datang, bahkan mohon maaf dari Kementerian Pak Sandiaga Uno. Itu alhamdulillah kemarin sudah datang ke kantor kita yang di Tuban. Mereka mau mengajak kolaborasi. Nah, bahasa kolaborasi inilah yang saya tunggu-tunggu sebenarnya. Masya Allah. Dari teman-teman IKPT yang lain. Gitu. Kang Muhib nun sewu panjenengan menyampaikan Menteri Pariwisata ya Sandiaga Uno. Pernah nggak terpikirkan nun sewu? Kalau kita bilang IKPT, sudah barang tentu siapa sih nggak mengetahui, mohon maaf yang panjenengan menggunakan kaosnya ini ya. Maksud saya gini Kang Muhib, kan nggak ada salahnya Kang Muhib ya, yang seperti Kang Muhib sampaikan tadi, bahasa kolaborasi tadi loh Kang Muhib. Betul. Artinya banyak sekali yang mungkin nanti bisa kita kolaborasikan dengan teman-teman alumni Tebu Ireng ya Kang ya. Iyalah. Misalnya program apa yang mungkin sedang Pak Sandiaga Uno jalankan, ataupun mungkin menteri-menteri yang lain. Sebenarnya gini Kang Muhib, saya jujur tertarik dengan panjenengan karena koneksi ya. Ya lagi kita bicara konektivitas, alumni Tebu Ireng dimanapun ada sebenarnya. Betul. Di DPR RI nggak kurang-kurang loh Kang. Banyak sekali. Banyak sekali. Dia eksekutif juga sama juga loh Kang. Cuma pertanyaannya, itu. Kenapa kok sampai hari ini tuh kemanfaatan belum kita itu Kang. Bukan manfaatkan ya bahasa ini ya. Nggak kita ambil gitu loh. Betul, iya. Kesempatan itu gitu loh. Kesempatan itu gitu loh. Berarti masuk panjenengan itu terbuka lebar ya Kang. Benar gitu. Jadi tidak harus. Senang. Benar. Artinya begini. Menurut saya Kang, kita bicara gini kan ini sebuah impian yang bukan hanya impian belaka, tetapi bisa terrealisasi kan Kang ya? Bisa. Maksudnya ini ada potensi gitu loh. Ini contoh kecil contoh kecil jadi. Contoh kecil. Ada teman dia ini satu kelas juga dulu sama kita. SMA dia, SMA 1993 ya. Dia produk gula Jawa. Gula Jawa. Gula Juroh itu ya. Selama ini memang kecil kapasitasnya karena dia jual ke pasar saja. Masya Allah, kan. Saya tanya, saya pernah bahkan datang ke rumahnya. Kan. Nggak saya sudah sebut namanya lah ya. Nggak usah. Loh, kenapa nggak diburu? Ini enak sekali nih. Gulanya saya bilang begitu. Terus dia bilangnya, ya bagaimana lagi Hip? Kita nggak ada dana untuk pengembangannya. Masya Allah. Dia cerita seperti itu, karena wilayahnya memang di wilayah agak ke timur. Saya bilang begini, loh, di sini ini ada juragan, saya bilang. Dan juragan itu teman kita sendiri. Mungkin ya karena jenengan komunikasinya kurang. Akhirnya mungkin tidak ada kesempatan untuk teman kita yang dalam tanda kutip punya ini bisa
mengerti dengan jenengan. Cobalah dikolaborasikan, saya bilang. Kalau dana-dana seperti ini kan nilainya saya yakin tidak besar. Betul. Saya bilang begitu. Tetapi dari kemanfaatan ini jenengan bisa memperbanyak apa istilahnya pelanggan-pelanggan yang bisa sama setorin. Betul. Ya dia cerita sebenarnya banyak permintaan, bahkan ada yang minta dari luar Jawa. Betul. Tapi karena ketersediaan barang dan kemampuan produksi nggak ada ya. Betul. Itu salah satu contoh ya Kang ya. Yang seharusnya kalau kita bisa berkolaborasi, sebenarnya pasar bisa kita kuasai ya Kang ya. Wah, bukan bisa lagi. Lain loh, Cak Soleh. Bahasa kolaborasi. Iya, bahasa kolaborasi. Di teman kita ini masih belum ada. Dalam artian ya mungkin sebagian kecil saja. Justru malah kebalikannya ini masih terasa sampai hari ini sifatnya begini Mas. Iya. Ada temen karena dia merasa punya siapa saya, justru ya mohon maaf temen sendiri ya sudah dipakai pijakan sebenarnya supaya dia lebih tinggi istilahnya begitu. Nah saya pikir itu sudah bukan zamannya. Sudah bukan zamannya. Zamannya ya kolaborasi, bagaimana kita bisa bersatu bersama mewujudkan sebuah produk misalkan untuk bisa diterima oleh banyak orang. Nah kemarin ada cerita begini, ada teman ini orang kaya juga. Karena orang ini teman kita ini ulang tahun. Dia kirimin tuh beberapa teman yang lain, mungkin satu kelas dapat cuma ada satu. Karena saya pun nggak dapat. Ini yang saya seneng gitu. Ini sudah mulai terbuka nih. Artinya dia udah paham bahwa harus berbagi lah bahasanya. Harus berbagi. Sudah itu kemarin teman dari Gresik. Ya. Saya telepon teman yang lain, iya saya juga dapat. Nah itulah, ayo hal-hal yang seperti itu kita tumbuhkan di kepengurusan yang terbaru sekarang. Masya Allah. Karena nama-namanya pun juga sudah berubah sekarang, bukan IKPT pusat, bukan presidium, wilayah pusat dan sebagainya. Nah kembali lagi kepada kita semuanya bahwa bagaimana IKPT ini tidak hanya sebuah jamiah yang hanya sekedar ngopi dan udut aja, tetapi ada kemanfaatan yang lain. Dan ayolah teman-teman kita fokuskan pada persoalan ekonomi ke depannya. Jadi ada kesetaraan. Artinya ada teman kita yang kaya ini bisa ikut juga menikmati gitu. Berkah. Inilah wujud berkah dari Masya Allah. Masya Allah. Tidak dimiliki sendiri. Nun sewu Kang. Ini semua kan tadi ya yang panjenengan bilang butuh pengorbanan ya. Betul. Tidak hanya, mohon maaf kita tidak bicara materi, tapi minimal pikiran, waktu, ya kan, dan segala hal ya. Betul. Artinya jujur kalau kita sudah ingin berkhidmat, nun sewu ya Kang ya, bukan hanya mungkin yang saat ini diberi amanah menjadi pengurus, akan tetapi walaupun tidak menjadi pengurus pun, kalau misalnya kita mau berkhidmat kepada IKPT dalam hal ini Ketebuireng, sebenarnya bisa ya Kang ya. Sangat bisa ya Kang ya. Tapi memang bisa Soleh. Untuk menumbuhkannya, kira-kira ada trik-trik nggak Kang untuk menumbuhkan semangat itu loh Kang? Kita memang harus memulai dari diri sendiri. Oh siap. Apa yang dari awal saya sampaikan, saya sebenarnya pengen mewujudkan itu. Masya Allah. Artinya biar ada contoh. Nah, itu maksudnya. Oh IKPT Tuban udah begini. Nah, boleh nggak? Saya berharap banyak, mudah-mudahan IKPT Tuban menjadi pilot project juga nih Kang. Salah satunya. Saya sebenarnya ke depan ini komunikasi dengan beliau Presidium Pusat, Prof. Mas Kuri. Karena terus terang saja, di kampus ini pun beliau guru saya. Oh Masya Allah. Jadi kenapa kok saya bikin di sini, dan beliau pun juga jangan di kota bikin kampus, di kampung saja gitu. Waktu itu saya nervous sekali. Kira-kira dapat kemajuan karena di kampung kan. Tetapi dengan berjalannya waktu, justru kita sampai hari ini tidak yakin kalau dapat mahasiswa segitu banyak. Masya Allah. Tidak yakin saya. Ini benar dah yang saya bilang. Ini benar dah ini mahasiswa ini seperti itu. Nah rencana di tahun 2023 ini kita
1.000 mahasiswa insya Allah. Karena sudah beberapa kepala sekolah itu minta kuota. Cak. Di tahun 2023 ini panjenengan ngeplot 1.000 ya? 1.000 mahasiswa. Kalau kemarin itu 320. 320 tanpa promosi. Karena kesempatannya sudah nggak ada. Cuma kita memang aktif di medsos saja. Nah, yang 2023 ini kita ada kesempatan PMB-nya. Penerimaan mahasiswa barunya. Sekarang ini hari ini seperti hari ini kita terjunkan, Cak. Beberapa tim tendik ke beberapa tempat yang diberi waktu oleh sekolah-sekolahan yang meminta untuk presentasi. Nanti malam ini pada datang semua. Seperti itu. Makanya harapannya ini bisa lebih banyak lagi lah nanti. Di sini. Berarti panjenengan sangat optimis ya dengan networking ataupun kolaborasi ya tadi istilah panjenengan. Jadi guru kita di Tebu Ireng itu. Gak iso apa yang penting yakin. Nah, itu. Satu yakin. Saya ini nggak bisa ngaji, Cak. Tapi saya bisa memanajemen teman-teman yang lain untuk bisa berjalan bersama. Nah, disinilah saya meyakini karena keberkahan beliau Hatur. Karena waktu itu ya kita kena takzir juga. Nun Sewu kan, kalau saya boleh tanya, di Tuban ini sesepuhnya siapa aja Kang? Nun Sewu kan? Ada beliau paman kita sendiri, namanya Kiai Haji Mustain Syukur. Beliau PC yang sebelumnya. Beliau PCMU. angkatan waktu Tebireng? Kalau enggak salah ya mungkin 80-an. 80-an ya. Ada beliau Kiai Haji Fatul Huda. Saudara kita yang sebelumnya jadi bupati kemarin. Beliau alumni juga nggih kan? Itu bilang. Masya Allah. Ada lagi Yai Khalil Rahman juga. Ada lagi Pak Yai Matin. Ada lagi Kiai Pak Haji Faisal. Itu juga terbuka. Mereka ini orang-orang kaya di sini lah. Orang-orang kaya di sini. Berarti panjang tinggal meramu aja. Alhamdulillah khidmatnya ke NU luar biasa. Beliau pejuang betul. Nah, kita ini sebenarnya tinggal nerusin, Cak. Karena orang-orang tua kita ya berjuang Hizbullah dulu. Termasuk abah saya sendiri, Bapak. Masya Allah. Ya tentaranya Yasim dulu. Tentara Yasim. Zaman itu gitu. Zaman itu. Iya. Jadi salah kita kalau tidak membesarkan NU dan Masya Allah. NU ya Kang ya. Masya Allah. Nun Sewu Kang, alhamdulillah sudah banyak hal yang saya dapatkan dari Kang Muhib ya. Mungkin sebagai closing statement atau Nun Sewu ada yang sampaikan kepada seluruh alumni Tebireng dimanapun berada, wabil khusus mungkin kepada saudara-saudara kita di Jawa Timur ataupun Tuban. Tapi menurut saya sih ide-ide panjenengan itu sangat universal ya untuk seluruh alumni Tebireng dimanapun berada. Mau gak Kang? Nun Sewu Kang? Jadi begini teman-teman. Ayolah di usia kita yang sudah seperti saat ini, kita wujudkan kolaborasi. Kolaborasi tidak hanya persoalan di agama, tetapi secara ekonomi dan sebagainya. Ayo kita ciptakan lapangan kerja ke teman-teman yang lain, atau kita wujudkan satu produk yang bisa dikelola dan ada kemanfaatan untuk teman-teman IKPT yang lain. Itu satu. Yang kedua, buanglah egosentris itu. Keakuannya udahlah disimpan di almari saja. Ayo kita gandeng teman-teman kita ini yang dalam notabene secara ekonomi tidak mampu, supaya rezeki yang dititipkan ke kita ini mereka juga bisa ikut merasakan. Jadi akhirnya ketemunya manfaat. Nah, di sini saya meyakini berkah guru kita Hadratus Syekh Hasyim terjadi. Itu mungkin yang dan tentunya Kang, kalau misalnya tadi yang panjenengan sampaikan, yang awalnya mungkin tidak mau ber-IKPT, akhirnya senang ber-IKPT kan? Pasti itu. Saya yakin. Artinya dia setiap ada momen kegiatan kumpul bersama, itu tidak harus dapat informasi secara langsung atau ajakan secara langsung, akan tumbuh di diri sendiri untuk saya harus hadir. Ketemu, karena merasa ya kita setara, kita sama, nggak ada beda lah istilahnya gitu. Yang membedakan ya tinggal Tuhan aja lah di hati kita masing-masing. Masya Allah. Nanti akhirnya yang muncul adalah ber-IKPT Ria. Betul. Ria itu kan akhirnya kita semangat ya Kang ya.
Bener sekali itu, Cak Soleh. Masya Dan saya juga Allah. terima kasih atas silaturahimnya ini. Saya jujur yang terima kasih juga. Istilahnya alhamdulillah banyak hal yang tadi panjenengan berikan juga yang sangat inspiratif ya. Insya Allah ide-ide panjenengan sangat konstruktif ya dan sangat membangun ya untuk IKPT ke depan. Karena pemikiran-pemikiran visioner inilah yang dibutuhkan untuk IKPT saat ini dan ke depan gitu loh kan. Iya, betul. Betul, Cak Soleh. Mudah-mudahan panjenengan tetap konsisten dan komitmen kan. Amin, bismillah. Biar IKPT ini kalau pemikiran-pemikiran kayak panjenengan ya, insya Allah lah. Semoga ya teman-teman ini sama-sama lah. Ya, Punya pemikiran yang sama. ya. Jadi tidak harus ini saya. Janganlah, jangan sampai seperti itu. Masya Allah. Matur nuwun nggih Kang Muhib nggih. Sami-sami, nggih. Tentunya berkah silaturahmi ya Kang Muhib ya. Amin, amin. Ya nih ya. Sebenarnya ngopi ya Kang Muhib ya. Monggo. Monggo bismillahirrahmanirrahim. Nah, monggo Kang Muhib, bismillahirrahim. Amin, bismillahirrahmanirrahim. Siap. Matur sembah nuwun Kang Muhib. Oke, kepada seluruh alumni Tebuireng dimanapun berada, Kang Muhib nggih. Ya. Saya Soleh dan Kang Muhibudin ya. Dari beliau adalah saat ini kapasitasnya sebagai Ketua IKPT PC Tuban ya Kang ya. Betul. Saya selalu berdoa kepada Kang Muhib sekeluarga ya, tentunya wabil khusus ke IKPT Tuban ya. Secara umum kepada seluruh IKPT dimanapun berada. Mari tadi ya, kita gelorakan semangat untuk ber-IKPT, kolaborasi ber-IKPT. Ya, ber-IKPT. Nah, insya Allah. Jadilah change maker gitu. Wah, jadilah change maker ya. Masya Allah. Betul. Kita harus benar-benar gerakan perubahan ini. Wah, siap. Kalau bukan kita siapa lagi kan? Betul sekali. Ayo ya, kepada mungkin alumni Tebuireng yang saat ini masih ya belum bersemangat untuk ber-IKPT, insya Allah IKPT menjanjikan ya Kang ya. Betul, sangat menjanjikan. Sangat menjanjikan. Karena betul, Cak. Beliau kan pernah matur ya, Kiai Wahab dan sebagainya. Siapa yang ngurip-ngurip NU? Oh, Masya Allah. Benar. Pasti akan dijamin. Benar. Ada yang pakai istilah gini kan. Kalau NU itu amaliyah, kalau Tebuireng itu ilmiah. Betul gitu loh. sekali. Artinya ya semuanya sama. Kita mau istilahnya mengabdikan di NU ataupun mungkin kita mengabdikan diri di IKPT ya sama. Kita menjadi muridnya Hadratus Syekh ya. Betul sekali. Masya Allah. Harus yakin lah. Harus yakin ya. Harus yakin. Harus yakin. Matur sembah nuwun Kang Muhib. Sangat inspiratif dan mudah-mudahan sangat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Adik, ada durian.